Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmat dan hidayahnya saya bisa melakukan presentasi hari ini. Tidak lupa pula, marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Fisika. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada audiens yang mendengarkan ini dari awal sampai akhir nanti. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan kajian jurnal yang terkait dengan skripsi saya untuk mata kuliah Seminar Fisika ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Eka Absari dengan NIM E1Q022028. Baik, judul proposal skripsi saya yaitu pengembangan tes diagnostik 4 tahap berbasis Kahoot untuk menganalisis miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls. Adapun jurnal-jurnal terkait yaitu terdapat 2 jurnal. Jurnal pertama berjudul pengembangan instrumen Fortier Diagnostic Test untuk mendeteksi miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi impuls, dengan penulis yaitu Fangki Iklima, Nasidia, lalu Parsarowan Siahan, dan Dedi Sasmita. Nama jurnalnya yaitu WAPFI, Wahana Pendidikan Fisika, dengan akreditasi Sinta 4 dan tahun terbit 2020. Selanjutnya jurnal yang kedua berjudul Development of a Four-Tier Diagnostic Test on the Topic of Momentum to Measure and Reduce Student Misconception. Penulisnya yaitu Aniru Silawati, Teguh Darsono, Velia Oktaviana Sekarning Tias, dan Kisti Variani. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia yang terakreditasi Sinta 2, tahun terbit 2024. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul pengembangan instrumen Fortier Diagnostic Test untuk mendeteksi miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi impuls. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala alam secara umum. Fisika mempelajari tentang materi, energi, dan kejadian alam baik yang bersifat makroskopik maupun mikroskopik yang berkaitan dengan perubahan zat dan energi. Miskonsepsi dapat muncul sebagai konsep awal yang terdapat kekeliruan, kesalahan, hubungan yang tidak tepat antar konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif. Menurut Veldisine, miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menilai miskonsepsi siswa yaitu tes diagnostik, khususnya Fortier Diagnostic Test. Fortier Diagnostic Test terdiri dari 4 tingkat, yaitu tier pertama berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban, tier kedua yaitu tingkat keyakinan terhadap jawaban, tier ketiga adalah alasan yang mendasari jawaban, dan tier yang keempat berisi tingkat keyakinan terhadap alasan. Menurut Cahyo pada tahun 2013, keunggulan tes diagnostik 4 tingkat untuk guru yaitu guru dapat membedakan tingkat keyakinan jawaban dan tingkat keyakinan alasan siswa. Lalu guru dapat mendiagnosis miskonsepsi siswa secara lebih mendalam dan memahami kekuatan konsep yang dimiliki siswa.
Lalu guru juga bisa menentukan bagian materi yang perlu mendapat penekanan lebih. Dan yang terakhir, guru dapat merencanakan pembelajaran yang lebih baik untuk mengurangi miskonsepsi. Nah, maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk mendeteksi ataupun mengidentifikasi serta mengetahui penyebab miskonsepsi yang dialami siswa khususnya pada materi impuls. Selanjutnya, yaitu langsung ke metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat 3 jenis bagian. Yang pertama yaitu jenis dan subjek penelitian, yang kedua itu model dan tahap pengembangan, dan yang ketiga pengambilan dan analisis data. Baik, yang pertama jenis dan subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan subjek sebanyak 63 siswa di 2 kelas 10 SMA PGRI 1 Bandung yang terdiri dari jumlah 40 perempuan dan 23 laki-laki yang diduga memiliki miskonsepsi. Lalu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juli tahun 2020 menggunakan media evaluasi berbasis web yaitu Google Form yang dibagikan melalui WhatsApp. Bagian yang kedua yaitu model dan tahap pengembangan. Tahapan penelitian mengikuti model 3D plus 1I yaitu defining atau mencari literatur mengenai miskonsepsi yang dialami siswa pada materi impuls. Lalu designing atau merancang instrumen test to tier open-ended. Lalu developing yaitu mengembangkan menjadi 4-tier test melalui studi pendahuluan dan judgement ahli. Dan yang terakhir implementing yaitu menguji instrumen yang telah dibuat yaitu instrumen 4-tier kepada siswa. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu pengambilan dan analisis data. Data dikumpulkan menggunakan 4-tier diagnostic test berbasis Google Form, kemudian dianalisis melalui uji validitas atau CVR oleh 7 ahli. Uji reliabilitas atau analisis RACH dengan mini step, lalu analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal dengan RAS model menggunakan aplikasi WinStep, serta identifikasi miskonsepsi siswa berdasarkan tabel kategori konsepsi yang terdiri dari SU, PP, PN, MC, NU, dan NC. Untuk kepanjangan dan penjelasan akan saya bahas di hasil dan pembahasan. Baik, langsung saja pada hasil dan pembahasan. Pertama, hasil dan pembahasan terkait validitas instrumen. Hasil uji validitas dengan judgement ahli yaitu terdiri dari 7 orang, di mana 5 dosen dan 2 guru fisika menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada instrumen dinyatakan valid. Uji CVR juga menguatkan bahwa soal sesuai indikator dan layak digunakan untuk mengukur miskonsepsi siswa pada materi impuls. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Analisis dengan model RAS menunjukkan reliabilitas siswa atau person reliability masih rendah, menandakan jawaban siswa belum konsisten ketika mengerjakan soal. Ini artinya jawaban siswa belum konsisten dengan pertanyaannya. Namun, reliabilitas butir soal atau item reliability justru tinggi, artinya kualitas soalnya sangat baik atau disusun cukup baik. Selanjutnya nilai Croncoach Alpha sebesar 0,30, termasuk kategori rendah yaitu buruk, yang menandakan interaksi antara siswa dengan soal masih lemah. Jadi, kelemahan bukan pada instrumennya, melainkan lebih pada variasi konsistensi siswa ketika menjawab soal-soal tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran soal. Instrumen memiliki variasi tingkat kesukaran yaitu 6 soal tergolong sukar, 2 soal mudah, dan 2 soal sangat mudah. Penyebaran tingkat kesukaran yang cukup merata ini menunjukkan instrumen dapat mengukur kemampuan siswa dengan beragam tingkat pemahaman.
Dengan variasi tersebut, guru bisa melihat lebih jelas pada bagian mana siswa mengalami kesulitan dan berpotensi mengalami miskonsepsi. Yang terakhir yaitu daya pembeda soal, di mana analisis daya pembeda menunjukkan sebagian besar soal berkualitas baik, di mana 5 soal sangat baik, 2 soal baik, 2 soal kurang baik, dan 1 soal jelek. Walaupun ada soal 1 dengan kategori jelek ataupun buruk, instrumen tetap layak digunakan karena tidak ada soal dengan nilai diskriminasi negatif. Hal ini berarti instrumen cukup efektif dalam membedakan siswa yang memahami konsep dengan benar dan siswa yang mengalami miskonsepsi. Kesimpulannya, meskipun reliabilitas jawaban siswa masih rendah, secara keseluruhan instrumen Fortier berbasis Google Form ini valid, berkualitas baik, dan efektif digunakan untuk mengidentifikasi ataupun mendeteksi miskonsepsi siswa pada materi impuls. Selanjutnya, saya akan membahas terkait persentase kategori konsepsi siswa pada judul jurnal ini. Di situ tertera grafik di mana pada baris horizontal terdapat nomor-nomor soal yang diujikan pada Google Form, dan pada baris vertikal itu terdapat persentase jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi ataupun tidak miskonsepsi. Langsung saja pada penjelasannya, yaitu yang pertama SU atau Scientific Understanding. Kategori ini menunjukkan siswa menjawab benar dan memilih alasan yang sesuai dengan konsep ilmiah. Persentase tertinggi pada soal nomor 1 sebesar 27%, sedangkan di beberapa soal lainnya nilai ataupun jumlah persentase siswa yang mengalami scientific understanding cukup rendah. Artinya kebanyakan siswa masih sulit mengerti terkait soal-soal tersebut dan kurang bisa menjawab soal-soal tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu PP ataupun partial positif, di mana kategori ini menunjukkan siswa menjawab benar tetapi alasan yang dipilih kurang tepat. Persentase tertinggi terdapat pada soal nomor 5 sebesar 18%, sedangkan soal lainnya memiliki persentase rendah ataupun kategori jumlahnya itu jumlah persentase siswa yang mengalami partial positif rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu PN, partial negatif. Kategori ini menunjukkan siswa menjawab salah tetapi alasan yang dipilih mengandung kebenaran. Persentase tertinggi pada soal nomor 10 sebesar 58% dan terendah pada soal nomor 4 sebesar 31%. Jadi yang mengalami partial negatif di sini yaitu yang paling banyak sebesar 58%. Berarti banyak siswa yang mengalami jawaban salah walaupun alasannya tepat dengan jawaban tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu MC ataupun miskonsepsi. Kategori ini menunjukkan siswa menjawab salah dan alasan yang dipilih juga salah. Persentase tertinggi terdapat pada soal nomor 2 sebesar 29%, sedangkan terendah pada soal nomor 1 sebesar 0%. Yang kelima yaitu NU atau No Understanding. Kategori ini menunjukkan siswa menjawab secara asal atau tidak memberikan alasan. Persentase tertinggi terdapat pada soal nomor 4 sebesar 44%, sedangkan terendah pada soal nomor 3 yaitu sebesar 9%. Dan yang terakhir nomor 6, NC ataupun no confidence. Kategori ini menunjukkan siswa tidak yakin terhadap jawaban maupun alasan yang dipilih. Persentase tertinggi terdapat pada soal nomor 1 dan 10 ya, sekitar 5%. Dan pada soal lain persentasenya 0 atau hanya sebagian siswa dan sedikit siswa yang tidak yakin dengan jawaban maupun alasannya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa mengalami miskonsepsi maupun parsial negatif. Baik itu sebagian maupun secara spesifik dari materi impuls yang diujikan. Siswa memiliki kepercayaan yang sama pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep ahli. Hal ini perlu diwaspadai melihat miskonsepsi yang terjadi telah meluas dan akan menjadi masalah bagi siswa dalam menerima pengetahuan baru nantinya.
Oke, baik saja. Saya akan menuju ke jurnal yang kedua, yang berjudul Development of a Fourth-Year Diagnostic Test on the Topic of Momentum to Measure and Reduce Student Misconception. Oke, langsung saja saya akan bacakan latar belakangnya. Sejumlah besar siswa menunjukkan keyakinan keliru terkait materi fisika yang berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal, sehingga penting untuk menilai miskonsepsi yang dimiliki siswa serta strategi untuk mengatasinya. Siswa sering berasumsi bahwa konsep mereka sudah sesuai teori, padahal jika tidak didukung bukti ilmiah dapat menimbulkan miskonsepsi. Miskonsepsi dapat muncul karena kekurangan pemahaman terhadap informasi dari guru maupun bahan ajar, serta pengaruh hasil belajar sebelumnya. Jika tidak segera diatasi, miskonsepsi dapat berkembang pada materi yang saling berkaitan ataupun lebih sulit. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya miskonsepsi siswa pada berbagai konsep fisika seperti gelombang, energi, impuls, dan momentum. Momentum sendiri merupakan konsep fundamental namun kompleks sehingga rawan menimbulkan miskonsepsi. Tes diagnostik, khususnya tes pilihan ganda bertingkat 4, terbukti efektif untuk mengidentifikasi miskonsepsi secara lebih mendalam. Bentuk digitalnya lebih praktis digunakan karena dapat membedakan tingkat keyakinan siswa pada jawaban dan tingkat alasan siswa, serta membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat dan memberikan penekanan yang lebih efektif pada siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan tes diagnostik digital pilihan ganda 4 tingkat pada materi momentum untuk mengidentifikasi miskonsepsi, menguji validitas dan reliabilitas, serta menganalisis efektivitasnya dalam mengurangi miskonsepsi siswa. Langsung saja pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis research and development dengan menggunakan model 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Di mana yang pertama yaitu tahapan define, peneliti menganalisis kebutuhan instrumen, kurikulum, materi pembelajaran, dan miskonsepsi yang sering muncul pada siswa agar instrumen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap desain, dilakukan dengan menyusun produk instrumen tes diagnostik fourth year. Peneliti merumuskan indikator soal berdasarkan konsep fisika, kemudian menyusun soal uji coba yang akan digunakan untuk mengukur miskonsepsi siswa. Kemudian tahap develop, di mana hal ini melibatkan proses validasi oleh 4 ahli, yaitu 2 dosen dan 2 guru fisika. Kemudian instrumen diuji cobakan secara terbatas pada 30 siswa terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas soal. Hasil validasi dan uji coba dianalisis untuk evaluasi instrumen agar lebih baik nantinya. Lalu yang keempat itu tahap terakhir adalah disseminate, yaitu penyebaran instrumen yang sudah valid dan reliable kepada 100 siswa dalam cakupan lebih luas sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi miskonsepsi secara lebih menyeluruh. Adapun produk validasi, validasi berdasarkan instrumen yang sesuai, yaitu terdapat 3, produk validation grid instrument, media validation grid, dan yang terakhir yaitu konsep understanding kriteria. Produk validation grid instrument berfungsi untuk menilai kualitas instrumen tes diagnostik yang dikembangkan. Validasi mencakup 3 aspek utama, yaitu kesesuaian materi dengan indikator, kejelasan konstruksi soal, serta penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan komunikatif. Yang kedua yaitu media validation grid, digunakan untuk mengevaluasi media atau platform yang menjadi sarana penyajian tes fourth year. Aspek yang dinilai meliputi kemudahan penggunaan, efektivitas media, keterbacaan teks, proporsi tampilan gambar, hingga tata letak desain. Yang ketiga yaitu konsep understanding kriteria.
di mana hal ini merupakan interpretasi jawaban siswa berdasarkan kombinasi 4 tier, yaitu jawaban, tingkat keyakinan terhadap jawaban, alasan, dan keyakinan terhadap alasan. Kategorinya meliputi scientific knowledge, false positive misconception, false negative misconception, all misconception, dan lack of knowledge, di mana semuanya akan saya jelaskan pada hasil dan pembahasan. Langsung saja pada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama saya akan mengkaji dulu terkait metode yang digunakan, yaitu define, design, development, dan dissemination. Yang pertama yaitu define results, di mana proses pengembangan diawali dengan tahap define. Pada tahap ini dikumpulkan data mengenai ketersediaan instrumen elektronik diagnostik Fortier pilihan ganda yang sudah ada. Kemudian dilakukan evaluasi untuk memastikan perlunya pengembangan lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu design results, di mana tahap desain menghasilkan prototipe awal berupa instrumen tes diagnostik Fortier materi momentum dalam bentuk media elektronik berbasis website. Setelah uji validasi, hasilnya menunjukkan produk valid meskipun masih dilakukan perbaikan dari masukan terkait penulisan soal. Berdasarkan masukan terkait penulisan soal dan kejelasan kalimat yang mungkin belum baik ataupun masih kurang. Yang ketiga yaitu development results, di mana tahap development menghasilkan produk yang siap diuji coba dalam skala kecil terlebih dahulu maupun nanti yang besar di lingkungan yang nyata. Hasil akhir pengembangan produk dapat diakses melalui website di bawah ini, yang dimana berisikan 16 soal terkait materi momentum. Adapun ringkasan dari development atau pengembangan hasil pengembangan ini, di mana soal-soalnya terdiri dari subpokok dari materi ini, yaitu momentum, impuls, dan tumbukan. Di mana di tahap pengembangan ini juga digunakan taksonomi Bloom untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, yaitu menggunakan C2 sampai C5. C2 yaitu berisi 1 pertanyaan, C3 11 pertanyaan, C4 2 pertanyaan, dan C5 2 pertanyaan, yang menghasilkan 16 total pertanyaan. Adapun level kesukaran ataupun kesulitan dari soal yaitu di mana mudah untuk 7 pertanyaan, lalu sedikit mudah dan sedikit sulit pada 9 pertanyaan selanjutnya. Langsung saja, yaitu tahap yang terakhir, dissemination results, di mana tahap dissemination menghasilkan artikel yang siap dipublikasikan di jurnal serta penyebaran hasil dengan memberikan pelayanan kepada kelompok MGMP fisika di tingkat komunitas. Website elektronik diagnostik Fortier multiple choice menjadi sumber yang bermanfaat tentunya bagi guru dan siswa karena menyediakan platform praktis untuk mengidentifikasi sekaligus mengatasi miskonsepsi siswa pada materi momentum. Materi yang diujikan yaitu sebagai berikut: momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum, penerapan impuls, serta tumbukan. Selanjutnya terdapat tertera yaitu hasil dari pengembangan web yang telah dibuat pada jurnal ini. Di situ terdapat tampilan web di awal, yaitu ada ikon daftar dan masuk. Bagi yang belum mencoba silakan daftar, dan bagi yang sudah silakan masuk. Dan di situ jika mendaftar terdapat 2 pilihan, yaitu sebagai guru maupun siswa. Dan jika sudah diuji cobakan kepada siswa, guru akan menerima tampilan seperti berikut, yaitu nama, ID soal, jawaban, keyakinan jawaban, alasan, keyakinan alasan, conceptual understanding, kategorinya, rating, dan skor jawaban sesuai dengan penilaian yang akan dilakukan oleh guru fisika. Selanjutnya saya akan membahas hasil inti, yaitu tabel kategori konsepsi siswa. Yang pertama yaitu diagnostic understanding measurement, di mana di sini dikategorikan sejauh mana pemahaman siswa bisa dipisahkan dan berapa persen jumlahnya dari siswa yang diuji cobakan dengan menggunakan website Fortier diagnostic test tersebut. Kategori yang pertama
yaitu scientific knowledge, yang kedua misconception false positive, yang ketiga misconception false negative, yang keempat lack of knowledge, yang kelima all misconception. Kesulitan belajar siswa dapat diidentifikasi melalui 5 kategori pemahaman tersebut, di mana kategori scientific knowledge ataupun SK menunjukkan siswa yang benar-benar memahami konsep. Lalu yang pada kategori misconception false positive atau MVP, siswa tampak menjawab benar di tingkat pertama, tetapi salah pada alasan, yaitu tingkat ketiga, meskipun tetap yakin dengan jawabannya. Berbeda dengan kategori misconception false negative ataupun MFN, siswa justru benar pada alasan tetapi salah menjawab pada tingkat pertama dan tetap memilih yakin. Siswa yang termasuk kategori lack of knowledge ataupun LOK tidak memahami konsep sama sekali sehingga tidak mampu memberikan jawaban yang sesuai. Sementara itu kategori all misconception atau AM menggambarkan siswa yang salah di semua tingkat tetapi tetap merasa yakin dengan jawabannya. Selanjutnya yaitu reduction in the number of students with misconception. Perbedaan tabel ini dengan yang pertama, yaitu tabel kedua ini adalah tabel miskonsepsi. Sedangkan tabel pertama yaitu tabel yang di dalamnya termasuk yang tidak miskonsepsi juga. Langsung saja kategori miskonsepsi yaitu MFP, MFN, dan AM. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi penurunan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi setelah diberikan perlakuan menggunakan instrumen tes diagnostik Fortier berbasis web tersebut. Pada kategori MFP, jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi berkurang cukup signifikan. Kategori MFN juga mengalami penurunan meskipun relatif kecil, dan secara keseluruhan pada kategori AM terdapat penurunan jumlah siswa yang menunjukkan bahwa penggunaan instrumen ini efektif membantu mengurangi miskonsepsi pada materi momentum. Pada tabel tersebut terlihat kategorinya, lalu persentase ataupun jumlah siswa persentase miskonsepsi siswa sebelum diberikan perlakuan ataupun sebelum melakukan tes diagnostik Fortier berbasis web, dan pada tahap ketiga terdapat persentase miskonsepsi yang dialami siswa persentase jumlah siswa setelah menerima perlakuan ataupun setelah melakukan uji coba tersebut. Jadi tabel tersebut merupakan persentase jumlah siswa yang mengalami sebelum dan sesudah diberikan uji coba ataupun tes diagnostik Fortier berbasis web. Dan juga terdapat penurunan dan kenaikan ya terlihat di sana. Walaupun sedikit pada MFN, tetapi itu menunjukkan bahwa instrumen ini efektif untuk menguji dan mendeteksi serta mengurangi miskonsepsi siswa pada materi momentum. Selanjutnya yaitu kesimpulan untuk jurnal yang pertama. Penelitian pada jurnal tersebut menyimpulkan bahwa instrumen Fortier diagnostic test yang dikembangkan pada materi impuls dinyatakan valid oleh ahli dan memiliki kualitas soal yang baik berdasarkan analisis butir. Instrumen ini mampu mengidentifikasi miskonsepsi siswa dengan jelas meskipun reliabilitas interaksi siswa soal masih rendah. Secara keseluruhan, tes ini efektif digunakan untuk mendeteksi miskonsepsi siswa SMA pada materi impuls. Selanjutnya yang jurnal kedua, yaitu penelitian menyimpulkan bahwa instrumen Fortier multiple choice dengan elektronik diagnostik berbasis website pada materi momentum yang dikembangkan itu tergolong valid dan reliable. Penggunaannya terbukti dapat mengurangi miskonsepsi siswa setelah perlakuan ataupun setelah dilakukan uji coba, serta menjadi sarana praktis bagi guru dan siswa dalam mengidentifikasi kesulitan belajar. Lalu selanjutnya yaitu relevansi dengan skripsi saya, di mana kedua jurnal itu sama-sama mengembangkan instrumen tes diagnostik Fortier untuk mendeteksi miskonsepsi siswa pada materi fisika.
Jurnal pertama mengkaji materi impuls dengan instrumen konvensional berbasis Google Form. Sedangkan jurnal kedua mengembangkan instrumen serupa dalam bentuk elektronik diagnostik berbasis website pada materi momentum. Keduanya menunjukkan bahwa Fortier Diagnostic Test valid, reliable, dan efektif dalam mengidentifikasi maupun nantinya ya untuk menganalisis miskonsepsi siswa. Lalu skripsi ini yaitu skripsi saya yang berjudul pengembangan tes diagnostik 4 tahap berbasis Kahoot untuk menganalisis miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls, mengacu pada temuan kedua jurnal tersebut tentunya, di mana penelitian saya itu menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi interaktif yang mudah diakses dan menarik bagi siswa. Kahoot sebagai platform pembelajaran populer tidak hanya menggabungkan dua materi tersebut, tetapi juga menghadirkan instrumen diagnostik dalam bentuk yang lebih interaktif dan menyenangkan, yaitu berupa game yang berbasis pembelajaran, sehingga berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan peningkatan motivasi belajar siswa nanti, itu diharapkan dapat juga meningkatkan seiring dengan motivasi belajarnya siswa tersebut, diharap juga dapat meningkatkan pemahaman siswa sehingga dapat mengurangi miskonsepsi yang terjadi pada materi momentum dan impuls. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga audiens. Sekian dari presentasi ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.